Dalam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan, untuk tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun bagi kami sekalian ya Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan hadir bagi kami semua pribadi lepas pribadi, umat-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Biarlah hadirat Tuhan yang menguasai kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi yang ada di rumah. Biarlah kita tetap kuat, kita tetap sabar, dan kita tetap setia dalam pengiringan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita sangat rindu untuk beribadah di gereja Bapak Ibu, tetapi situasi belum mengizinkan. Sebab itu biarlah kita berdoa supaya badai COVID-19 ini boleh berlalu di Indonesia, khususnya Rangkas Bitung ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang Tuhan kasih yang ada di rumah, Yesus telah bangkit. Bukti kemenangan yang total akan maut, memberikan jaminan pengharapan yang pasti, yaitu kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pasca dan kebangkitan Kristus, ada peristiwa yang sangat penting yang harus kita peringati, dan peristiwa yang sangat besar, dahsyat bagi kita semua. Tetapi sayangnya tidak semua orang percaya merasakan dahsyatnya kuasa kebangkitan itu, sehingga tidak mengalami sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak hanya terfokus kepada kematian Kristus saja, tetapi juga kita terfokus kepada kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua, bahwa Dia tetap menyertai kita. Amin. Bahwa Dia tetap menyertai kita semua. Yesus yang bangkit dari antara orang mati tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia tetap bersama-sama dengan muridnya saat itu ketika Yesus sudah bangkit. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus bangkit bagi kita semua. Yesus bangkit saat itu untuk murid-muridnya. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, Yesus muncul menampakkan diri dalam wujud
badan yang terbatas keadaannya, ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia juga saat sebelum kematian dan kebangkitannya, dia menjumpai banyak orang supaya orang datang kepada Allah. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri dengan tubuh yang tidak terbatas, yaitu tubuh kebangkitan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan hal-hal materi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setelah kebangkitannya ini, Yesus menjumpai para murid-muridnya. Jadi ketika Yesus bangkit, Yesus menjumpai secara pribadi kepada murid-muridnya. Dia tidak menjumpai banyak orang, segerombolan orang, tetapi khusus untuk murid-murid yang percaya kepada Tuhan. Inilah bukti penyertaannya bahwa Tuhan tetap berjalan dengan mereka. Kebangkitan Kristus tidak membuat Kristus terpisah dengan murid-muridnya, tetapi kebangkitan Kristus menjadi lebih dekat lagi kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus tetap beserta bagi kita semua. Yesus ada di antara kita semua. Dan Yesus ada diam di antara diri kita, yaitu dalam hati kita, di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Namun terkadang kita yang meninggalkan Kristus, ya, kadang kita sering meninggalkan Kristus. Oleh sebab itu, melalui kuasa kebangkitannya pada hari ini, biarlah kita jangan tinggalkan Kristus sedetik pun. Biarlah kita tetap bersekutu dengan Kristus, bahwa tubuh dan darahnya merupakan sebuah persekutuan yang indah dengan kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 dan 8, di situ orang Yahuda merasa takut khawatir, ya. Raja Hizkia takut khawatir karena akan diserang oleh musuh dari Asyur, dari Raja Asyur. Nah, di dalam hal ini ternyata dia yakin percaya yang menyertai dia adalah Tuhan. Ya, yang menyertai dia adalah Tuhan lebih banyak dari orang-orang yang beserta di dalam kehidupan musuhnya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus yakin percaya bahwa penyertaan kita bukan ada di dalam tangan manusia. Bahwa penyertaan kita itu ada hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar, kuasanya lebih dahsyat dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebab itu kita yakin percaya penyertaannya sungguh abadi bagi kita semua. Dan selanjutnya dia tetap memperhatikan setiap permasalahan hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam Lukas pasal 24 ayat 17, saya akan bacakan kembali. Lukas 24 ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saat itu Yesus mengunjungi kedua muridnya yang dalam perjalanan menuju ke kampung Emmaus. Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengerti keberadaan mereka saat itu. Sehingga Yesus memperhatikan apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan muridnya saat itu. Mukanya muram, ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupannya, bahwa Yesus benar-benar bangkit bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap bangkit bersama dengan Kristus, karena dia adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya, dia tetap mau mengorbankan hati kita supaya tidak pernah padam. Dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan, Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kebangkitannya mengobarkan hati kita untuk tidak pernah padam di dalam menghadapi situasi saat ini. Oleh sebab itu, teruskan kobarkan semangat kita di hati kita. Karena Kristus sudah bangkit, kita pun harus bangkit bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus membawa kebenaran bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita sebagai murid-muridnya, kita harus yakin akan penggenapan janji Tuhan bagi kita semua. Jangan padamkan roh yang ada di dalam diri kita. Sebab itu, biarlah hati kita terus bergelora untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada saat ini bahwa kebangkitannya adalah kemenangan yang dahsyat bagi kita semua. Jangan lemah, biar kita tetap bangkit di dalam Tuhan. Korbankan terus hati kita dan layanilah Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, mari kita akan naikkan pujian kita, sebab Dia hidup, ada esok. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mati, bangkit, dan hidup bagi kami sekalian ya Bapa. Kami bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kepedulian-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau kabarkan hati kami ya Tuhan, dengan lebih lagi di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, haleluya Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin Yesus, haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu bagi kami semua ya Tuhan, yang memberikan kemenangan bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap hidup bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah hidup bagi kami sekalian ya Bapa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kepedulian-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi masalah demi masalah. Engkau selalu mengerti keberadaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau selalu ada di sisi kami Tuhan, menjadi sahabat bagi kami Yesus. Engkau juga Yesus ada di depan kami, menjadi gembala kami ya Tuhan, yang menuntun kami ya Tuhan. Engkau adalah gembala agung kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus kobarkan hati kami untuk terus menyala-nyala dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar jemaat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan, boleh tetap kuat, boleh tetap melakukan perkara luar biasa yang daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus.
Kami yakin percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kehidupan jemaat di GBI Rangkas Bitung ya Bapa. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita akan bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita buka hati kita, untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terimalah berkat dan rahmat yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidupmu. Dan tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya.